Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Wulandari dari Program Sarjana Fakultas Ilmu Administrasi Publik Institut Setiami akan membawakan presentasi hasil penelitian yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Tarif Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Satuan Administrasi Manunggal 1 Atap, Jakarta Timur tahun 2015 sampai 2018. Sesuai falsafah perpajakan, eh, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk pembangunan daerah. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan terkait dengan perpajakan daerah. Di antaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. Yang mana ini terbagi dua, yaitu pajak provinsi yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan pajak kabupaten kota yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten kota. Salah satu sumber penerimaan pajak provinsi yang memiliki potensi pajak yang besar bagi pemerintah daerah DKI adalah sektor pajak kendaraan bermotor, karena selalu meningkatnya jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai objek pajak di DKI Jakarta. Dari tabel di dijelaskan data peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada tahun 2015 sampai 2018, yaitu menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 itu adalah 8%. Lalu dari 16 ke tahun 2017 itu 2 kali lipat mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu 13%. Lalu dari 2017 ke 2018 itu adanya kenaikan sebesar 15% wajib pajak. Lalu masalah yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor itu salah satunya adalah kemacetan yang terjadi di mana-mana, khususnya di DKI Jakarta. Kerugian akibat kemacetan kendaraan bermacam-macam, antara lain waktu yang ditempuh, bertambahnya polusi udara, dan jalanan yang rentan rusak karena banyaknya kendaraan bermotor. Salah satu upaya untuk mengendalikan jumlah kendaraan bermotor tersebut, DKI Jakarta dengan adanya penggunaan tarif pajak progresif. Tarif pajak progresif itu adalah tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat diambil permasalahannya, yaitu yang pertama, bagaimana implementasi kebijakan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh kantor Samsat Jakarta Timur dalam menerapkan implementasi kebijakan tarif ini dari tahun 2015 sampai 2018. Dan yang ketiga adalah apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor Samsat Jakarta Timur untuk mengatasi kendala tersebut. Lalu dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa pendapat ahli. Salah satunya adalah menurut Profesor Mardiasmo, yang mana beliau menjelaskan bahwa pajak daerah dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Nah, pajak provinsi ini salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor. Lalu metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Administrasi Manunggal 1 Atap, Jakarta Timur, Cipinang Besar Utara, Jatinegara. Waktu dan proses penelitian ini adalah selama 5 bulan. Hasil dan pembahasan yang pertama adalah analisis implementasi kebijakan tarif
pajak progresif di Samsat Jakarta Timur 2015. Yang pertama adalah di sini dinyatakan Samsat Jakarta Timur tidak mampu untuk mengurangi atau membatasi potensi pertambahan jumlah mobil pribadi di Jakarta Timur. Lalu, faktor status sosial ekonomi dari warga Jakarta Timur, wawasan terhadap penerapan tarif yang progresif pada pajak kendaraan bermotor juga menjadi pengaruh semakin kuat. Warga Jakarta Timur untuk cenderung mempertahankan dan menambah jumlah mobil pribadi yang dimiliki daripada mengurangi jumlah mobil pribadi yang dipakai. Lalu yang kedua, hambatan dan kendala yang dihadapi oleh kantor Samsat Jakarta Timur adalah yang pertama, data wajib pajak kurang akurat. Hal ini diakibatkan karena data antara kendaraan bermotor dan pemilik tidak sesuai. Yang kedua, wajib pajak mempunyai kesibukan sehingga menyebabkan lalai lupa untuk melaporkan pajaknya, pajak kendaraan tersebut. Yang kedua, yang terakhir adalah wajib pajak menunggu adanya program penghapusan denda administrasi. Dan yang terakhir adalah upaya yang dilakukan yang dihadapi oleh kantor Samsat Jakarta Timur adalah yang pertama, membuat surat panggilan, mulai dari panggilan pertama sampai panggilan ketiga. Lalu yang kedua yaitu melakukan razia di jalanan dengan membawa media. Hal ini dilakukan agar wajib pajak yang tidak melaksanakan pajak diberi efek jerah dan rasa malu sehingga setelah itu dapat membayar pajak. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.